Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh umat muslim di penjuru dunia, khususnya di Indonesia dan yang sedang menyaksikan saya. Dan yang terhormat Dewan Juri beserta saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Linda Azarine, berasal dari sekolah SMA IT Israel Ummah Boarding School Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita yang telah mendobrak kebatilan, memusnahkan kejahatan dan memberantas kezaliman. Ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Mengkokohkan Keimanan dengan Berpikir Kritis di Kondisi yang Krisis. Saudara-saudari sekalian, di zaman sekarang sudah banyak peradaban-peradaban baru, dan itulah salah satu faktor penyebab lahirnya perang pemikiran, yang di kondisi itu kita dilatih untuk berpikir kritis. Kaum muslimlah salah satu sasaran utama musuh-musuh Islam. Mereka sadar bahwa umat muslim memiliki jiwa giroh atau semangat jihad yang kuat, sehingga mereka berpikir akan sulit untuk dikalahkan jika memerangi melalui fisik. Karena qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Dengan cara apapun mereka selalu berupaya untuk menghambat, menghalangi dakwah kebangkitan Islam tanpa harus membunuh, tetapi sangat berpengaruh agar Islam dan kaum muslim jadi lemah. Siapa sasaran utama dari perang pemikiran ini? Tidak lain adalah pemuda-pemudi generasi milenial. Karena di berbagai negara sebuah perubahan tidak lepas dari peran pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi memiliki peran yang dominan juga penting untuk melakukan sebuah perubahan. Kita bisa melihat tim dakwah Rasulullah SAW yang didominasikan oleh anak muda. Seperti contoh Ali bin Abi Thalib yang berusia 10 tahun, Anas bin Malik yang berusia 10 tahun, Zaid bin Thabit yang berusia 11 tahun, bahkan penakluk terbaik sekalipun ialah Muhammad Al-Fatih, juga seorang anak muda yang berusia 23 tahun. Maka sungguh benar perkataan seorang pemikir dari Beirut, beliau berkata, di tangan pemudalah kepentingan umat ini terletak. Itu artinya masa depan bangsa akan terlukis indah jika pemudanya sadar akan kondisi agama dan bangsanya sendiri. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui, sekarang sudah banyak aplikasi sosial media. Salah satu contohnya adalah aplikasi yang membuat hafalan kita rontok, ialah aplikasi TikTok. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa TikTok hukumnya boleh jika di dalamnya terdapat konten-konten positif. Oke, konten-kontennya positif, tetapi kita melihat dari segi mudarat yang lainnya. Ketika kita membuka, scroll TikTok 1 menit, 5 menit, 10 menit, sampai berjam-jam pun masih ada yang istiqomah di dalam aplikasi tersebut. Dan saking terlenanya kita hingga lupa waktu, lupa diri, lupa segala-galanya, sampai orang tua memanggil pun ditunda-tunda. Jangankan orang tua, bahkan Allah yang menciptakannya sekalipun berani untuk diduakan. Ketika azan berkumandang, si mata ini masih fokus memandang. Memandang apa? Memandang TikTok. Jika madorotnya sudah berkaitan dengan Rob kita, sudah menjadi seharusnya kita meninggalkan aplikasi tersebut. Dan jikalau kalian lebih memilih aplikasi itu daripada Tuhan kalian sendiri, berarti kalian termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kalian harus berlatih berpikir lebih panjang untuk kedepannya. Pendidikan internal keluarga pun sangat memengaruhi pola pikir seorang anak. Dari kecil sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengarahkan kepada hal yang positif, sehingga anak nanti jika sudah dewasa, dia akan berpikir bisa membedakan juga mana yang benar dan mana yang salah.
Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan yang buruk dapat menggeser tujuan hidup seorang muslim. Yang awalnya memahami tujuan seorang muslim adalah hanya untuk beribadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, namun lingkungan yang buruk dapat mengganti kepada aktivitas yang berorientasi dunia semata. Inilah faktor mengapa anak muda zaman sekarang lebih banyak hadir di konser musik dan membela-belakan hartanya hanya untuk membeli tiket yang cukup mahal daripada mengikuti kajian gratis. Ingat, kita adalah umat akhir zaman, manusia di ujung zaman. Apakah kalian masih ingin untuk melakukan hal-hal yang bersifat duniawi? Itu hanya sementara. Semua adalah pilihan. Kalian mau mengikuti atau tidak? Mau surga atau neraka? Semua adalah pilihan. Orang yang hatinya normal pasti akan memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri, walaupun dia harus bersusah-susah dahulu dan merasakan rasa lelah, letih untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa, yakni surga yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.